Lalu Bapak memimpin kurang apa? Bapak mau tahu? Kurang banyak korupnya. Jamaahnya itu kurang lengkap, ya. Ibas, masalah kasus KPO, lolos dari hukum. Besan, Aulia Pohan, 100 miliar. Kurang banyak gimana? Bukan malu orang kritik, Pak. Ada orang menulis tweet di sana yang namanya Gendo. SBY separuh Soeharto itu ditangkap sendiri sama Bapak, diseret. Jokowi nggak ada yang kayak begitu turun tangan sendiri nangkap penyinyir, nggak ada. Cuma Bapak SBY aja dulu, ya bukan kritik gitu, langsung dihantam. Zaman Jokowi ini zaman penyinyir-penyinyir itu bebas, ya nggak kayak zaman Bapak. Khusus untuk orang-orang yang mendapatkan lansia, yang mau berpikir. Khususnya untuk orang-orang yang mau melakukan evolusi otak, evolusi akhlak, evolusi mental dengan bikin vaksin untuk Indonesia hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rayu, selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus AA dalam channel Tanda Tanya Politik, semakin gila semakin asik. SBY menjadi presiden 2 periode. Dia naik dengan sedikit keberuntungan karena ada kasus dengan Taufik Kemas, suaminya dari Ibu Megawati, dan juga ada kasus dengan Ibu Megawati. Makanya Ibu Megawati dengan SBY itu susah untuk bersatu. Kenapa? Ya karena SBY ini menikam dari belakang. Bahasa kitanya itu bikin hoak demi mendapatkan jabatan. Jadi SBY ini naiknya itu dengan cara yang jahat. Dan kalian bisa lihat pembangunan di era SBY ya cuma culak-culek doang, Mas. Naik dengan cara yang jahat, ketika menjabat pun dengan cara yang jahat, bahkan sekarang ketika sudah lengser pun melakukan tindakan yang jahat dengan menuduh pemerintah akan berbuat curang di pemilu dan pilpres 2024. Padahal calon presidennya belum ada. Ini kan lucu. Artinya apa? Ya mungkin SBY takut kalau AHY kalah. Biasanya orang yang menuduh curang, dia itu yang terbiasa curang. Mungkin ketika dia mengikuti pilpres 2 kali, dia curang. Dengan curang, dia menang. Nah, di saat anaknya sekarang mau jadi calon wakil presiden, takut kalah, mungkin dia persiapan untuk curang pula. Waspadalah. Mati-matian dibela SBY, mati-matian dibela Nasdem, mati-matian dibela PKS. Pasangan Anies AHY artinya sedang galau habis, sedang stres habis. Strategi yang dipakai oleh Anies jelas untuk menjadi pihak yang terzolimi agar mendapatkan simpati dari rakyat. Ya seperti SBY menjadi pihak yang dizolimi, akhirnya menang. Tapi susah bro, susah. SBY bukan Anies Baswedan dan Anies Baswedan bukan SBY.
Melihat video barusan kita cuma bisa tertawa. Apa yang dikatakan Mbak Yu barusan itu semuanya benar. Orang-orang yang kritis itu di zaman SBY disikat, yang dipenjarakan, ada yang disolimi, seperti Susno Duaji dulu disikat, Antari Azhar disikat, Munir disikat, korupsinya banyak. Anissa Pohan, bapaknya Anissa Pohan yang disikat Antasari Azhar. Di zaman SBY itu tidak ada demokrasi, yang berbeda pandangan disikat. Jadi kita beruntung kalau sekarang sudah masuk ke era kebebasan atau demokrasi kebablasan. Yang nyinyir, yang hina presiden aja dibiarin. Kalau misalkan rakyat biasa hina presiden wajar, karena keawaman. Ini mantan presiden hina presiden, kan kurang ajar. Ternyata ketika dibuka kebobrokan SBY, justru fakta-fakta mengatakan pemerintahan SBY lebih bobrok, sementara Jokowi itu lebih baik, jauh lebih baik. Kalau kita lihat dari proyek, zaman SBY banyak yang mangkrak, di zaman Jokowi banyak yang selesai. Zaman SBY memang yang korupsi itu nggak banyak, cuma sekali korupsi edan-edanan, ratusan miliar, puluhan, ratusan triliun, puluhan, ratusan miliar. Oh, zaman Jokowi ya kecil-kecilan. Jadi apa yang dilakukan SBY ini salah besar. Mau mengangkat anaknya agar jadi calon wakil presiden dengan menjelek-jelekan Jokowi, itu salah besar. Kenapa? Karena kita pun sebagai rakyat tidak akan sudi, tidak akan diam ketika prestasi Jokowi yang bombastis ini mencoba untuk diklaim sebagai prestasi SBY, atau pemilu dan pilpres yang akan digelar dikatakan curang padahal belum digelar. Udah kita bongkar-bongkar. Sebetulnya kalau kita mau jujur, pemilu dan pilpres yang diadakan oleh SBY di era SBY itu curang. Curang. Kata siapa nggak curang? Karena pengalaman curang ini, maka dia ketakutan untuk dicurangi, karena dia itu dulu curang. Padahal kita semua tahu pemilu pilkada di era Jokowi itu paling fair. Yang curang bukan Jokowi tapi SBY. Jadi ke depan, Bapak Ibu hadirin pemuda pemudi sebangsa setanah air, bapaknya aja udah banyak korup dan mangkrak, apalagi anaknya. Udah gitu aja lah. Lihat si Anies Baswedan lebih bayar, ngeri loh. Lebih bayar itu korupsi. Korupsinya berjamaah, gotong royong. Korupsi yang berjamaah dan gotong royong susah untuk dibasmi karena bagi-bagi. Kapan kita akan maju kalau selalu mendukung orang yang korupsi, proyeknya mangkrak, dan yang suka lebih bayar, bahkan membuang uang rakyat untuk sesuatu yang tidak berguna? Nauzubillah, nauzubillah. Saatnya rakyat cerdas,
oleh Ganjar dan Kiai Haji Said Akil Siroj. Dua sosok itu yang bisa menjadikan Indonesia bisa lebih hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.